Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dulur Kemenak Jatim yang berbahagia, kita sekarang berada di Pelabuhan Probolinggo dalam acara Lentera Hati. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang dimuliakan Allah, setiap tanggal 17 Agustus kita senantiasa merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini adalah sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah sudah menganugerahkan berbagai nikmat yang tak terhingga kepada bangsa Indonesia ini. Kemerdekaan Republik Indonesia tidaklah serta-merta datang begitu saja. Akan tetapi kemerdekaan Republik Indonesia ini diperoleh dengan perjuangan para pahlawan bangsa yang dengan gigih mereka berjuang melawan para penjajah. Hingga pada puncaknya, tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang dimuliakan Allah, dalam perspektif Islam, al-hurriyatul insaniyah wal hurriyatus syu'ubiyah, kemerdekaan terhadap diri seseorang dan kemerdekaan terhadap suatu bangsa adalah merupakan suatu keniscayaan yang harus ada. Islam memandang bahwa penjajahan dan perbudakan adalah merupakan suatu hal yang sangat tidak dibenarkan karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai keadilan. Ini sebagaimana juga tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Islam datang pertama kali dulu pada zaman jahiliyah, zaman di mana saat itu masih banyak terjadi perbudakan dan penjajahan terhadap diri seseorang. Sehingga kemudian salah satu misi daripada Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin adalah untuk menghapus perbudakan dan penjajahan di muka bumi ini. Hal ini bisa kita lihat dari beberapa aturan-aturan dalam Islam. Semisal dalam kafarat, di situ diperintahkan untuk memerdekakan budak atau disebut dengan itqu raqabah atau fakku raqabah. Ini tiada lain adalah dalam rangka untuk menghapus perbudakan dan penjajahan yang ada di muka bumi ini. Sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, mata ista'badtumun nas, sejak kapan kamu memperbudak manusia? Waqad waladathum ummahatuhum akhrara, padahal ibu-ibu mereka melahirkan manusia itu dalam keadaan merdeka. Ungkapan kalimat dari Umar ibn Khattab ini mengandung satu makna, bahwa sejatinya manusia ketika lahir ke dunia ini secara fitrah tidak hanya lahir dalam keadaan suci, tetapi juga lahir dalam keadaan merdeka, terbebas dari ketertindasan. Oleh karena kemudian Islam membenarkan kita untuk membela diri ketika kita ditimpa oleh kezaliman, ketika ada orang lain yang menjajah diri kita. Hal inilah kemudian yang dilakukan oleh para ulama
para kaum santri, dan elemen bangsa yang lainnya, para pejuang dulu. Mereka membela diri untuk membela kehormatan bangsa ini ketika bangsa ini dijajah oleh para penjajah. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang dimuliakan Allah, lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi bangsa saat ini untuk merawat dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang telah diwariskan oleh para pahlawan terdahulu? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk merawat dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Di antaranya yang pertama adalah mensyukuri nikmat Allah ini, selalu bersyukur kehadirat Allah. Maka dengan bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat-nikmat lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Jikalau engkau bersyukur terhadap nikmat-nikmatku, maka aku akan menambah nikmat-nikmat itu. Akan tapi jika engkau kufur akan nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan adalah mewujudkan rasa syukur itu dengan meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menambah keberkahan kemerdekaan di negeri Indonesia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kanu anfusahum walakin kadzabu." Seandainya satu penduduk negeri beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama, niscaya akan kami bukakan keberkahan-keberkahan pintu langit dan bumi. Itulah janji Allah, bahwa ketika seseorang beriman dan bertakwa kepada Allah dalam suatu penduduk negeri, maka di situ akan dibuka pintu keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang dapat kita lakukan untuk merawat dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah memperkuat, menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dalam bingkai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu dengan cara memperkuat persaudaraan, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Islam, ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama bangsa, sebangsa dan setanah air, dan ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum." Wahai manusia, firman Allah, sesungguhnya kami mencipta kamu sekalian terdiri dari laki-laki dan perempuan, wa syu'uban wa qabaila, dan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya adalah lita'arafu, agar kamu sekalian saling mengenal. Inna akramakum indallah, sesungguhnya yang paling takwa di antara kamu sekalian di sisi Allah adalah atqakum, yaitu mereka yang paling bertakwa. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah mereka yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, untuk memperkuat tali persaudaraan sebangsa dan setanah air ini adalah salah satunya dengan cara sikap kita dalam beragama. Beragama dengan moderat, atau yang sering kita sebut dengan moderasi beragama, yaitu dengan cara membenarkan dan meyakini agama yang kita anut, tetapi di sisi lain kita juga harus menghargai dan menghormati agama orang lain. Insya Allah dengan moderasi beragama, sikap kita ini akan memperkuat tali persaudaraan sebangsa dan setanah air untuk menjaga NKRI ke depan. Lalu yang keempat, saudara-saudara, untuk merawat dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah dengan mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif dan mencegah hal-hal yang negatif untuk bangsa dan negara Indonesia ini. Hal ini bisa kita lakukan, kita mulai dari diri kita sendiri untuk berkhidmat, kemudian selalu membimbing masyarakat agar kemudian
bisa berkembang ke depan dan mencegah hal-hal yang mudarat untuk bangsa ini seperti peredaran narkotika, kemudian pergaulan bebas, judi online. Ini harus kita hentikan agar terutama kepada generasi-generasi bangsa yang akan mendatang. Maka ini juga menjadi tugas kita bersama dalam kerangka untuk amar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Mudah-mudahan kita senantiasa diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita istiqomah untuk berkhidmat kepada bangsa dan negara ini. Semoga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang semakin maju, semakin berkembang, semakin jaya, dan semakin barokah. Menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul hadi ila sabilil huda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.